Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Maha Cahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Maha Cahaya hari ini hadir menemani kita semua yang insya Allah akan menjadi penerang dan penyejuk hati bagi yang mendengarkan. Bersama saya Rian Ivanto, inilah Cahaya Maha Cahaya. Pemirsa Cahaya Maha Cahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Maha Cahaya hari ini ditemani oleh Bang Rido. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Pian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, jadi kali ini kita tetap membahas tentang apa itu hijrah dan beberapa seputar pertanyaan yang sudah teman-teman berikan pada kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami ambil untuk ditanyakan langsung kepada Bang Rido. Ya Bang ya? Nggih. Jadi langsung aja nih Bang, kita langsung berdiskusi mengenai hijrah. Nah, jadi Bang, sebelumnya Abang ini kan dari perbankan ya? Iya. Jadi kenapa sih dari perbankan terus berhenti dan memilih untuk hijrah? Karena yakin kalau di tempat kerja saya itu riba. Riba Jadi, ya? otomatis kalau sudah dengar kata riba dan kita tahu itu riba itu haram, jadi nggak ada alasan-alasan lagi. Bismillah aja meninggalkan itu. Masya Allah, gila. Jadi karena memang di perbankan Pian itu riba, sehingga memang memilih untuk keluar dan memilih hijrah. Masya Allah, semoga berkah. Dan pertanyaan selanjutnya Bang, jadi menurut Abang nih kalau boleh tahu, sejak kapan sih Abang mulai menjalani hijrah ini? Kalau untuk waktunya itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ya pokoknya setelah saya mengerti riba di tahun 2000, mungkin 2017 atau 2017 itu sudah ngerti masalah riba. Dengar kajian, dengar pokoknya saya kan juga ada istri. Nah, istri saya mendukung, memotivasi saya bahwa di tempat saya bekerja itu tidak baik. Apalagi saya nanti kalau punya anak, masa mengasih makan anak istri dengan hasil itu. Jadi bismillah aja untuk meninggalkan itu. Pas sudah bulat, akhirnya saya pas sudah bulat untuk memutuskan untuk resign, akhirnya saya mengajukan untuk pengunduran diri dari bank. Masya Allah. Kalau boleh tahu Bang, setelah dari pengunduran di perbankan, Abang nih usaha apa sih sekarang Bang? Kalau untuk hari ini distro muslim. Distro muslim. Menjual kaos-kaos dakwah, menjual pakaian untuk muslim aja khusus, tapi laki-laki gitu. Jadi kalau kaos-kaos dakwah itu temanya tentang islami, mengingatkan orang, apalagi kalau kita kan bukan ustadz, bukan apa, jadi kalau untuk berdakwah lewat lisan itu mungkin nggak ada ilmunya. Jadi kita berdakwah aja lewat tulisan di kaos-kaos yang ada di toko saya itu. Jadi menjelaskan, misalkan ada tulisan riba itu apa gitu. Jadi ya itulah yang saya jual sekarang. Di mana itu Bang kalau boleh tahu? Di toko Zipastor. Toko Zipastor. Alamatnya di Jalan Kristopol Mihing nomor 5 dekat Jalan Pilau. Nah pemirsa, jadi kalau misalnya ingin melihat baju-baju muslim yang Abang jual, bisa dilihat atau dihampiri di Jalan Kristopol Mihing 5, Kristopol nomor 5. Baik Bang, jadi kita langsung lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang nih hijrah seperti apa sih? Hijrah itu menurut saya sendiri, kalau kita mengerti, misalkan nih contoh kayak yang saya jalani aja tentang hijrah dari perbankan, mengerti kan bahwa riba itu haram. Jadi kita mau berhijrah, jangan lagi kita kembali untuk ke dunia yang berurusan dengan riba. Artinya kita ya sudahlah, kalau bisa jangan lagi balik. Misalkan sudah tahu pekerjaan itu memang mengandung unsur riba, hasilnya pun riba. Jadi kalau sudah kita tahu itu riba, kita sudah berniat mau hijrah nih, artinya otomatis kan
kita keluar dari itu. Jadi jangan sampai kita balik lagi, mudah-mudahan aja lah istiqomah gitu, jangan ada lagi niatan untuk kembali ke situ gitu. Terus yang membuat abang menjadi termotivasi untuk hijrah sendiri, ada nggak bang? Ada seseorang. Iya, seseorang yang membuat abang motivasi. Paling memotivasi itu ya istri saya sendiri. Istri, masya Allah. Jadi saya sudah tahu sebenarnya pekerjaan saya itu memang sudah tidak baik, dan saya juga sudah mendengar ceramah-ceramah kan dari ustadz. Tapi kalau sekedar saya mendengar ceramah aja, mungkin keputusan saya masih ragu-ragu atau apa, karena kan itu pekerjaan saya. Nanti kalau saya memutuskan sendiri untuk keluar dari situ, sedangkan saya berkeluarga, mungkin pasti masih kebingungan nanti saya harus bekerja apa lagi, sedangkan saya sudah punya istri. Tapi istri saya sendiri nih yang ibaratnya memberi dukungan lah, bahwa bismillah aja keluar dari situ, insya Allah kalau kita sudah menghindari yang haram, semoga aja diberi jalan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Iya. Terus kembali ke yang ini kan, hijrah ya. Pasti setiap orang yang melakukan hijrah ada kendalanya masing-masing. Nah, kalau boleh tahu apa sih kendala abang waktu menjalani hijrah ini? Kalau kendala mungkin ada ya, nggak cuma kendala yang terlalu memberatkan itu sih, hampir nggak ada. Paling ketika kita namanya juga kita memutuskan hijrah dari riba, yang paling ini sih ketika kita perlu dana tunai, perlu pinjaman gitu kan. Tapi hari ini hampir nggak ada pinjaman yang nggak ada riba gitu. Jadi pinjam sekian bayar sekian. Sedangkan saya ibaratnya pelaku yang memang ibaratnya dulu kan saya bekerja di situ, saya mengerti di situ bahwa ada bunga sekian, dan itu pun sudah jelas gitu. Jadi paling kendalanya di situ. Kayak kita perlu dana, apakah saya harus balik lagi pinjam, apakah saya harus bersabar untuk nabung sendiri, atau bersabar aja dengan keadaan nggak punya uang gitu. Jadi itulah kendalanya. Masya Allah. Terus gini bang, di dalam kendala itu sendiri, dalam hijrah pasti ada yang sulit sekali dilepaskan mungkin gitu. Tapi ada nggak bang, dalam hijrah abang sendiri, kendala yang memang sulit sekali dilepaskan saat ingin menjalani hijrah? Kalau kendala yang sangat sulit dilepaskan itu nggak ada, soalnya saya didukung penuh sama istri saya. Masya Allah. Istri saya selalu memberi motivasi, kita selalu bersabar, jangan lagi lihat yang pernah kita kerjakan itu. Jadi walaupun misalkan memang keadaan yang memaksa kita, ibaratnya namanya masalah riba kan, itu otomatis masalah uang ya kan, masalah hidup kita. Jadi istri menguatkan, sudahlah kita jalankan ke depan aja, masalah untuk pinjam uang itu sudah dihilangkan aja. Kalau nggak ada uang, kita seadanya aja sudah, jangan memaksakan diri untuk ada uang tapi dengan cara yang riba lagi gitu. Iya. Terus bang, untuk beristiqomah dalam hijrah abang sendiri itu hal apa yang biasanya abang lakukan? Kalau untuk sementara dari saya hijrah sampai hari ini, saya berusaha sih untuk ikut-ikut kayak kajian, kayak pengajian, ataupun nonton di HP kan, masalah di YouTube kan banyak nih masalah tentang ibaratnya pengajian-pengajian, supaya kita yang sekarang melakukan hijrah ini istiqomah. Jadi kita berkumpul pun ke tempat-tempat pengajian yang teman-teman kita sendiri memotivasi, atau yang penting kita juga sehari-hari jangan lepas daripada kayak sering aja nonton ceramah, apalagi lihat kan sekarang di HP di YouTube itu banyak aja ceramah ustaz-ustaz yang bikin kita semangat untuk berhijrah. Misalkan kita nonton ceramah dari UAS atau siapa atau UAH, yang penting itu aja sih, jangan terlena, atau ya mudah-mudahan istiqomah gitu loh menuju ilmu agamanya, supaya nggak balik-balik lagi apa yang dari sebelum yang sudah sebelumnya. Terus bang, yang abang rasakan ketika sudah berhijrah dan sebelum hijrah, yang dirasakan perbedaan
perbedaannya tuh seperti apa? Perasaan lebih tenang deh. Lebih tenang lebih ya? tenang. Nggak ada, hampir alhamdulillah sih perasaan saya itu lebih tenang, nggak ada beban tuh ada mungkin tapi hampir nggak ada. Hampir nggak ada, Masya Allah. Jadi dulu namanya kita hidup ya kan, kalau misalkan kita ada beban itu misalkan dari hutang contoh, otomatis kita nggak tenang hidup. Jadi apalagi ada hutang bulanan, hutang di mana itu bikin nggak tenang, pasti nggak tenang. Biarpun kita kuatnya gimana, tapi kalau ada beban hutang itu nggak tenang. Jadi kalau kita sudah hijrah kayak gini, berusaha untuk meninggalkan namanya hutang piutang, walaupun keadaannya bagaimana, misalkan pinjam pun ya paling ke tempat sanak saudara atau siapa yang masih bisa pinjam kita secara biar nggak ada masalah ribanya gitu. Tapi ya lebih tenang aja, nggak ada lagi yang namanya mikirkan uang pinjaman setiap bulan berapa gitu, nggak ada. Masya Allah. Baik Bang, kita akan tetap melanjutkan tentang hijrah, tapi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.